Umar mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amalan itu harus berniat, dan semua orang akan mendapatkan apa yang dia niat. Jadi kalau bicara niat, antum akan dapatkan apa yang antum niat. Ingin dipuji orang, antum akan dapat. Ingin harta, antum akan dapatkan. Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasul, artinya orang itu berhijrah, yang mendorong dia adalah Allah dan Rasul, bukan yang lain. Dan dia sedang menuju kepada Allah dan Rasul. Karena sejatinya hijrah ini sebelum hijrah fisik. Awal yang hijrah adalah hati. Maka barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrah dia hitungannya yang menuju Allah dan Rasul. Kalau menuju Allah dan Rasulnya, apa yang akan didapatkan? Lillahi mulkus samawat. Kita tuh banyak mengharap dari manusia, karena dalam pandangan kita dia memiliki sesuatu yang bisa dia berikan kepada kita, atau kita menginginkan sesuatu yang ada pada diri dia. Maka kemudian kita jadi berharap sama orang tersebut. Maka dikatakan yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dihijrahnya dia kepada Allah dan Rasulnya. Dan man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Kalau hijrahnya itu karena mengharapkan dunia yang ingin dia dapatkan, hijrah karena memang kondisi ekonomi sulit, hijrah karena memang permasalahan di PHK, kemudian dia cari tempat lain, dia pindah ke tempat itu untuk mengharapkan dunia, awin ra'atin yang tihuha, atau dia karena wanita hijrahnya, fa hijratuhu ila ma hajar, maka hijrah dia sesuai ke tempat yang dia inginkan. Allah nggak sebutkan khususnya dunia yang sangat fana engkau kejar-kejar, wanita yang bakal jadi tua, renta, kulitnya keriput, engkau kejar-kejar dia. Sekarang ini kita berbicara, Masya Allah, kata-kata hijrah termasuk kata-kata yang viral sekarang. Di mana-mana orang pada menyebutkan hijrah ini itu, na'udzubillah min dzalik. Sebagian bahkan menggunakan hijrah dalam hal yang tidak baik. Karena melihat sejatinya kalimat yang mulia ini ternyata dipakai untuk sesuatu yang tidak baik. Tapi ternyata ada orang yang hijrah dunia memang. Kata hijrah ini bisa jadi ilallah, bisa jadi kepada dunia, terserah kita mau kemana. Yang jelas semua akan mendapatkan apa yang dia niat. Kemudian hadis yang kedua, bersabda Rasulullah SAW, yaghzu jayshun al-Ka'bah. Nabi SAW menceritakan tentang suatu pasukan yang datang untuk memerangi dan menghancurkan Ka'bah. Fa idza kanu bi bayda min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ketika pasukan perang ini melakukan perjalanan dan mereka mendekat ke Ka'bah, mereka sampai ke tanah yang lapang dan luas, apa yang terjadi? Mereka ditelan oleh bumi. Allah buka bumi ini menelan mereka, yang pertama sampai yang terakhir. Artinya tidak tersisa sedikit pun dari mereka. Kita tahu dengan kejadian Abraha, itu kejadian masa lalu. Kejadian ini bisa jadi kejadian nanti sebelum kiamat, dan kiamat sudah dekat. Ketika Rasulullah SAW mengatakan hal itu, bahwasanya semuanya habis ditelan bumi. Qultu, Aisyah berkata, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihi aswaquhum. Aisyah heran gitu ya, gimana kok semuanya hancur, kok semuanya ditelan bumi awal sampai nggak tersisa sedikit pun, padahal di tengah-tengah mereka itu ada orang-orang pasar. Jadi pasukan ini besar sekali sampai pasarnya ikut. Karena perjalanan menuju ke Mekah membutuhkan waktu panjang, maka orang-orang pasar pun ikut berjualan. Waman laysa minhum, dan di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang bukan dari pasukannya. Mungkin ada seorang yang tadi jualan, bawa anak atau gimana, ikut dalam pasukan itu. Semuanya ditelan oleh. Artinya Aisyah mengherankan, apa dosa mereka? Kata Nabi SAW, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, thumma yub'athuna ala niyatihim. Mereka ditelan oleh bumi, orang pertama sampai terakhir mereka, lalu nanti dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat mereka. Niatnya mau ngapain? Niatnya mau menghancurkan Ka'bah, niatnya mau jualan, niatnya mau mendukung mereka, niatnya memberikan kemudahan kepada mereka. Apa niat? Walaupun dia tidak ikut-ikut, tapi niat yang menentukan nanti. Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini peringatan buat orang-orang yang berkumpul dengan ahli maksiat. Hati-hati gitu. Azab Allah tuh kalau turun tidak hanya menimpa pelaku kemaksiatan saja,
Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada fitnah, kepada petaka, kepada musibah yang datang tidak hanya menimpa pelaku dosa, enggak, tapi menimpa semua. Terus nanti gimana? Nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Jadi ini peringatan bahwasanya seorang yang tidak melakukan kemaksiatan tapi berkumpul dengan para pelaku kemaksiatan, dia bisa tertimpa oleh musibah yang menimpa mereka. Karena tugas kita ketika ada kemaksiatan dilakukan adalah beramar ma'ruf nahi munkar. Kita tidak mampu, maka kita meninggalkan mereka, mengingkari dengan hati. Kalau tidak, kita akan mendapatkan musibah. Dan bisa dibayangin ketika kejadian tsunami, yang mati apakah orang-orang dewasa saja? Yang tewas apakah pelaku dosa? Atau semuanya? Semuanya, anak kecil, ibu-ibu, semua. Ketika azab Allah turun, banjir datang, longsor datang, yang terkena itu semua. Apa dosa dia? Nggak berbuat dosa, dia masih kecil, nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Tapi yang jelas apabila azab Allah turun, itu bisa mengenai semua. Masalah hisabnya nanti pada hari kiamat sesuai dengan niat